Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil alil adzim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimatullah. Pemirsa channel YouTube Rianto SPD yang kita hormati, pada kesempatan hari ini, hari Minggu 7 Maret 2024, kita insya Allah akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini diberi kekuatan, kesehatan, dan menyelesaikannya dengan setulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabdanya salah satu, sesungguhnya hanya rahmat Allah. Sesungguhnya Allah hanya merahmati hamba-hambanya yang pengasih. Kesempatan kali ini mari kita mengingatkan khususnya diri kita pribadi, umumnya pada pemirsa semuanya. Mudah-mudahan kesempatan kali ini kita bisa mengamalkan setiap hari-harinya tentang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yaitu sesungguhnya Allah hanya merahmati hamba-hambanya yang pengasih. Salah satu sifat penyayang dan pengasih, kita sering dengar lagi maha penyayang dan lagi maha pengasih, yaitu dituntut atau kita diperintah pada setiap muslimnya itu kita harus mempunyai sifat pengasih kepada sesama makhluk, baik itu manusia, baik itu makhluk-makhluk hidup yang lainnya, harus saling pengasih. Misalnya sama hewan, kucing, kelihatannya suka ngambil ikan apa-apa, nah itu karena dia kelaparan. Kita mengasih, punya welas asih kepada hewan, salah satu hewan. Manusia juga sama, hamba yang lain perlu kita kasihan atau dituntut. Kita itu harus diperintahkan untuk setiap muslim untuk bersalih kasih sayang sesama manusia, sesuai hablum minan nas. Juga Allah itu akan merahmatin orang muslim yang memiliki sifat kasih sayang kepada sesama manusia dan makhluk-makhluk lainnya untuk diberi hadiah atau pahala di surganya Allah nantinya. Kalau kita sering berkasih sayang makhluk hidup yang lain, termasuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dia akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Yang berikutnya yaitu memiliki sifat kasih sayang ini terhadap orang lain, diantaranya sifat saling hormat. Hormat tidak harus hormat begini, tetapi hormat gerak, bukan itu.
yang dimaksud. Itu ya salah satunya menghormati yang lebih senior atau lebih tua atau lebih sepuh, ya kan. Hormati, permisi Bapak, itu juga hormat, santun gitu. Jadi terhadap orang lain kita harus kasih sayang, baik itu memberi. Kalau memang tidak bisa memberi, kita minimal mendoakan. Doa di antara ialah sifat hormat, menghormati, saling bermanfaat atau maafin, bermanfaat bagi di sekitar kita, dan kita juga harus saling memaafkan serta sifat membantu mereka yang sedang menghadapi musibah atau sedang kekurangan atau belum beruntung, baik itu dengan harta atau uang, ya dikenalnya dengan uang, baik itu tenaga, baik itu adalah saran-saran, ucapan yang baik, nasihat-nasihat, ataupun doa kalau memang tidak berani menasihati atau tidak enak jika mau menasihatin, karena orangnya beda, takut tersinggung atau mudah tersinggung. Nah itu kita doakan saja, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya, atau mudah-mudahan hutang-hutangnya dilunaskan dengan Allah Subhanahu wa taala yang punya hutang. Juga di bulan Ramadan ini adalah dikenal dengan bulan yang suci, bulan yang sangat penuh berkah. Jadi suburkanlah sifat pengasih kita kepada orang lain, dermawan dikenalnya, saling memberi. Jika memang ada yang diberi, baik itu makanan atau uang, ya minimal menasihati yang baik atau mengajak yang baik, atau termasuk salah satunya yang sangat membantu kita tetapi kita tidak berani menyampaikan atau enggak enak menyampaikan, ya kita cukup berdoa kepada orang lain tersebut, itu mendoakan kebaikan tentunya, ya mudah-mudahan terentaskan dari kesusahannya, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan, yaitu mendoakan kebaikan buat dia. Jika membantu mereka yang sedang kesempitan dalam rezeki, belum, ya dikatakan belum beruntung, kita bantu karena kita mungkin sering ketemu, atau kita bersahabat, atau kita berteman, atau kita bertetangga, tentunya kan mengerti mana yang harus dibantu, mana yang harus kita sampaikan pada orang yang bersangkutan sedang kesempitan hal-hal yang belum beruntung. Jadi termasuk memberikan makan orang yang sedang lapar. Orang yang lapar karena mungkin ayahnya belum pulang kerja, atau ayahnya belum beruntung, atau keluarga belum beruntung, kelaparan sehingga mau saum aja untuk berbukanya juga hanya apa adanya. Nah, kalau kita berlebih, ya, alangkah baiknya kita berbagi jika kelaparan itu berupa makanan. Juga termasuk kita menengok orang yang sedang sakit, itu adalah kasih sayang juga. Dan juga yang tertimpa musibah, sakit di rumah sakit atau di rumah, jika berkenan kita minimal berdoa, mendoakan. Atau jika perlu dan kita mempunyai rezeki yang lebih, ya sebagai buah tangan atau buah-buahan atau kue, ya itu bisa membentukkan kasih sayang. Juga kita benci
atau tidak suka kepada kejahatan atau perbuatan teman atau tetangga, dia katanya jahat, omongannya tidak sesuai, atau kadang-kadang suka ngambil barang tetangga atau orang. Jadi kejahatan, saya ngomongin, diomongin, dijelek-jelekin, itu termasuk kejahatan. Kesalahan seseorang, maka luruskanlah dengan cara yang benar jika mengetahui. Jadi perlu jika perlu ada bukti-bukti dengan benar. Maaf, pembicaraan Anda adalah tidak tepat sesuai dengan kenyataan. Nih kenyataannya yang benar adalah seperti ini. Ini buktinya. Nah, itu apalagi dengan didukung dengan bukti. Baik itu kalau sekarang kan banyak HP, ya, kita rekam atau kita difoto atau di video, itu adalah buktinya. Nih sebenarnya dia menolong, bukan sesuai yang dibicarakan Anda. Dengan cara yang benar tentunya, tidak harus marah-marah. Jadi menurut syariat agama Islam bukan dengan cara memaki, memarah-marahin, tetapi kita meluruskan dengan bicara yang baik. Jika berkenan media sosial, kita unjukin fotonya atau video-videonya, sehingga dia itu tidak benar perbuatan seperti itu. Kalau dia tidak ditolong, dia akan mungkin kejebur atau mungkin jatuh, misalnya seperti itu. Ini buktinya. Jadi jangan berbicara. Kalau kita merasa salah, ya kita maaf, setahu saya seperti itu, mohon maaf, besok lagi kita tidak akan mengulangi lagi. Jadi bukan dengan cara memarah-marahin, tetapi kita meluruskan dengan yang baik. Khususnya termasuk di media-media sosial nih, yang dikenal dengan hoak. Jangan, sekali-sekali jika tidak ada bukti dan kita tidak melihat pun yang nyata, sebenarnya kita juga tidak dibenarkan untuk menjeper-jeperkan kejelekan orang. Itu kalau memang kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita ingin dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memilikilah sifat pengasih, welas asih, kasih sayang terhadap orang lain, tetangga, saudara, teman. Karena orang Islam itu adalah agama yang mulia dan berakhlak. Jadi kalau pembicaraannya seperti itu, apakah bisa dikatakan orang Islam? Ya mungkin sedang tidak Islam. Ya. Dia tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena belas asih dirahmatin oleh Allah, kasih sayang pengasih terhadap orang lain, karena itu adalah agama yang mulia, yang berakhlak, dicintai oleh Allah. Cinta terbaik adalah di saat kita mencintai orang yang membuat akhlak kita semakin baik, semakin damai dalam hati, tidak mempunyai permusuhan. Hati kita tenang, damai, itulah yang semakin akhlak kita akan meningkat. Semakin bijak berbicara, tidak membela satu sama lain, dan kita pemandangan dan pembicaraannya secara bijak, bukan membenci. Nah, itu. Apapun manusia terhadap kita, jika diri kita berada dalam ketaatan, walaupun dia dipandang orang adalah jelek, jangan musuhin dia, tapi ya kita minimal kalau memang tidak berani menasihatin, mendoakan. Itulah agama yang mulia, yaitu agama Islam yang diajarkannya terhadap penganut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dirinya kita berada dalam ketaatan,
maka lambat laun kebencian itu akan berubah menjadi kecintaan. Tentunya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menolong, kita membantu hamba yang lain, itu jangan semata-mata aku nih. Kalau aku berarti sombong. Tetapi kalau memang karena Allah, walaupun dia tidak mengerti yang ditolong dan dia tidak mengetahui, kita adalah semata-mata hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalasnya dan mengetahuinya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan, kecintaan kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, tetangga sekitar kita, dan juga mudah-mudahan kita puasanya diberikan kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan ibadah puasa dengan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya dan dilunaskan hutang-hutangnya jika yang mempunyai hutang. Pasti tentunya manusia banyak hutang. Kadang-kadang hutang sholat telat, kadang-kadang hutang puasa, kadang-kadang mengkodoknya lambat, itu hutang. Hutang itu tidak harus berupa uang. Jadi banyak, atau termasuk janji-janji itu juga hutang. Mungkin terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Usikum manapsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.